mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkara Murkaan. Dipersembahkan oleh PT Asta Jaya Sentra Cinema. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita M. Satria Pinandita. Dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Warung Nilot sudah tutup. Para tamu baru saja pulang dan lampu depan segera dimatikan. Para jontrot segera masuk ruangan bilik masing-masing untuk istirahat setelah hampir seharian mengais rezeki dengan mengobrol canda dan senyum sambil melayani para tamu makan dan minum. Sebentar kemudian, warung Nilot terlelap dalam kesenyapan. Nilot sendiri sudah masuk ke ruangan biliknya sejak tadi. Dia baru saja meletakkan punggungnya di atas balai ketika kakeknya Ki Bale Oro-Oro melangkah masuk. Laki-laki tua itu segera duduk di pojok ruangan. Ada apa lagi, Kek? Aku ngantuk sekali. Mau tidur. Kamu harus mencobanya lagi, Nduk. Mencoba apa? Ke rumah Bu Sudandai. Mendaftar, ikut sayembara, Nduk. Tidak. Setelah kakek pikir-pikir, sebaiknya kamu ikut, Nduk. Tidak, Kek. Masa bodoh dengan sayembara. Persetan dengan Bu Sudandai. Aku nggak ikut sayembara, nggak kudisan kok. Begini, Nduk. Ini bukan persoalan kudis atau bisul. Ini penting, Nduk. Jauh lebih penting daripada apa yang biasanya kita anggap penting, Nduk. Pusing dengar kakek ngomong. Sudahlah. Kakek Bale jangan bujuk-bujuk aku lagi. Aku nggak berminat ikut sayembara. Lalu nenekmu, Biung Sinom, bagaimana? Bagaimana apanya? Biar saja dia hidup seperti yang dipilihnya. Kakek Bale kok usil? Bukannya usil, Nduk. Tapi nenekmu, Biung Sinom itu jahat, Nduk. Kalau tidak jahat, namanya bukan Biung Sinom, Kek. Wah. Kok malah ngajak debat kusil? Habis kakek Bale yang mulai. Sudah mau tidur, diganggu. Diganggu sedikit saja sama kakeknya kok marah, Nduk. Aku ngantuk, Kek. Mau tidur. Besok banyak pekerjaan numpuk. Begini, Nduk. Jadi, Biung Sinom nenekmu itu kau biarkan merajalela. Biar saja dia membuat kerusuhan, bikin onar, membunuh orang, begitu. Ya, biar saja. Terserah. Urusan dia sendiri. Terus, kamu sudah tidak menaruh rasa dendam lagi pada nenekmu yang jahat keliwat-liwat itu, Nduk? Buat apa dendam-dendaman? Katanya dendam itu jelek. Iya, memang dendam itu jelek. Ya sudah. Tidak apa-apa. Barangkali memang sudah nasib Gunadarma. Ya sudah, kalau ngantuk tidur. Apa, Kek? Kalau ngantuk tidur sana. Tadi kakek menyebut Kakang Gunadarma, kan? Enggak, salah dengar barangkali. Jangan begitu, Kek. Ayo katakan, ada apa dengan Kakang Gunadarma?
Nggak ada apa-apa. Kakek Bale senangnya menggoda orang. Ayo katakan, Kakang Gunadarma kenapa? Loh, matamu kok lebar lagi? Tidak jadi ngantuk. Sudah, Kek, jangan menggoda terus. Nanti aku marah loh, Kek. Kalau aku marah, kakek tidak akan ketemu aku lagi selamanya. Wah. Seram sekali ancamannya. Memang. Ya sudah, sekarang kakek beritahu. Tapi Kakang Gunadarma tidak apa-apa kan, Kek? Tidak apa-apa, takut sekali. Sekarang dia di mana, Kek? Di Kamulan ya? Di istana? Di gubuknya? Aduh, lalu di mana? Diculik. Hah? Diculik? Siapa yang menculik? Siapa lagi? Nenekmu. Gunadarma sayang, baru pergi sebentar, aku sudah kangen sekali. Biasanya hampir seharian aku duduk di sini sambil menatapmu. Entah mengapa aku tidak pernah bosan-bosannya memandang wajahmu. Rasanya tidak makan pun sudah kenyang perutku. Gunadarma, tolong katakan, apa yang sedang kualami sekarang ini? Apakah Byung Sinom jatuh cinta lagi? Malu rasanya. Sudah tua begini, jatuh cinta lagi. Tapi nggak apa-apa kan? Boleh kan? Masa cinta hanya milik anak-anak muda saja? Gak adil namanya kalau begitu. Terus Byung Sinom suruh gimana? Suruh hidup merana sepanjang masa? Ya jelas aku nggak mau. Tapi aku keluar sebentar ya sayang, melihat-lihat suasana di luar sana. Waduh, rupanya di luar sudah heboh. Rupanya Byung Sinom, calon istrimu ini mendadak jadi orang terkenal. Benar, namaku ditulis di selebaran sayembara, dipasang di mana-mana, di pohon-pohon, di perapatan jalan, di tengah pasar, pokoknya di mana-mana. Oh, barang siapa bisa menangkap Byung Sinom hidup atau mati akan diangkat menjadi penasihat raja. Raja butuh penasihat juga ya. Sayang, aku mau pergi sebentar ya. Katanya ada orang ingin menjajal kesaktianku. Dia ikut sayembara. Aku mau lihat seperti apa orang itu. Paling juga seperti Coro. Tapi sayang, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian dalam keadaan begini. Kasihan kan? Aku akan membebaskanmu. Tapi kamu harus diikat pakai rantai. Soalnya kalau tidak, aku takut kamu akan lari lagi. Maaf ya, Gunadarma. Hei! Berhenti! Berhenti kataku! Ayo! Siapa kamu? Mau kemana? Saya mau ketemu Tuan Busudandai. Ada urusan apa? Saya mau ikut sayembara. Sebentar. Kalau tidak salah, kamu perempuan jontrot yang dulu pernah kemari. Iya, benar. Aku ingat. Dia yang membuat Tuan Busu marah-marah sama kita. Kurang ajar. Berani dia kembali. Usir saja, Kang. Pergi kamu. Bikin malu saja. Kami tidak pernah berurusan dengan jontrot, tahu? Ayo pergi. Jadi saya tidak boleh ketemu Busudandai? Masih banyak tanya. Ayo pergi.
Hei, ada apa ini ribut-ribut, ha? Oh, Tuan Busu, Ah, ini perempuan ini berani datang lagi. Dia masih nekat mau ikut sayembara, Tuan Busu. ya. Iya, Hmm. kami sudah menyuruhnya pergi. Tapi dia masih berdiri. Keras kepala orangnya, Tuan. Coba kalian diam, ha? Mau apa lagi kamu datang kemari, ha? Mau bikin gara-gara kamu, ha? Saya mau ikut sayembara. Saya mau berbuat sesuatu untuk kerajaan. Ingin mengabdi pada Sri Maharaja. Jontrot seperti kamu pengen mengabdi pada Sri Maharaja. Iya, Bagaimana caranya? Coba. Kamu kan Jontrot. Pekerjaanmu setiap hari mengobrol senyum, merayu laki-laki sambil mengorek kocek mereka. Hah? saya hanya ingin mempersembahkan sesuatu untuk kedamaian negeri Mataram. Oh, hebat. Kedamaian negeri Mataram. Hebat kamu. Rupanya kamu Jontrot pinter ngomong. Aku tahu. Pasti ini hanya siasat licik. Tidak. Kamu pergi menemuiku untuk ikut sayembara bukan tujuanmu yang sebenarnya. Kamu punya maksud lain. Pasti ada hubungannya dengan jenis usahamu sebagai Jontrot. Kamu ingin melebarkan sayap dengan mendekati orang-orang istana. Tapi sayang sekali kamu belum sudah harus berhadapan dengan Busu Dandai. Aku tahu cara-cara seperti ini sering digunakan perempuan Jontrot untuk memperbaiki taraf hidupnya. Apakah tidak keliru, Bu Sudandai? Bukankah kamu sendiri yang sering melakukan cara-cara seperti itu? Nah, Licik dan busuk untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi. ngomong apa kamu? Ha? Jangan menuduh tanpa bukti. Tengok dirimu sendiri. Aku memang Jontrot, orang hina, orang rendahan, tapi aku punya pendirian yang mapan. Sejak menjadi Jontrot, belum pernah aku mempunyai pikiran-pikiran kotor seperti yang baru saja kamu katakan. Hei Jontrot, jaga mulutmu. Kamu bisa ditangkap dan dipenjarakan. Sama, kamu juga harus menjaga baik-baik mulutmu, apalagi di depan perempuan. Ini! Aduh, kurang ajar. Apa yang kamu lakukan ini Jontrot? Sial. Sekedar memberimu pelajaran supaya bisa sedikit sopan. Kamu berani menampar aku? Tentu Kurang saja. ajar. Perempuan murahan. Hei prajurit goblok. Ayo, tangkap perempuan itu. Jangan diam saja seperti batu. Tangkap dia. Hei, Bu Sudandai, aku datang baik-baik. Semula memang aku mau ikut sayembara, tapi sekarang tidak. Persetan dengan sayembaramu. Aku punya tanggung jawab pribadi pada negara dan Sri Maharaja. Kamu izinkan atau tidak, akan kutantang Biung Sinong. Mana orang itu? Katanya ada pendekar hebat yang mau menangkap Biung Sinom. Mana dia? Ini Biung Sinom sudah datang. Mana pendekar sombong itu? Suruh keluar. Aku di sini, Biung Sinom. Oh, jadi kamu orangnya. Kamu yang bernama Lebur Bandangira, ya? Aku sudah capek mencarimu kemana-mana, Biung Sinom. Di mana saja kamu sembunyi selama ini, ha? Aku tidak takut pada siapapun. Karena itu aku merasa tidak perlu bersembunyi. Kamu saja yang goblok. Mungkin kamu yang ketakutan sehingga sengaja menghindari aku. Kalau aku takut, aku tidak akan ikut dalam sayembara ini. Semula aku membayangkan Lebur Bandangira orangnya tinggi besar, gagah perkasa, cambangnya lebat. Setelah ketemu, kok hanya seperti anjing kena gebuk. Kau jangan sombong, Biung Sinom.
Kau belum kenal aku. Orang seperti kamu banyak berceceran di jalanan. Perempuan setan. Akan ku tangkap kamu sekarang. Akan ku seret ke jalan agar menjadi tontonan orang. Iya. Aku masih ingat. Ini pasti rumah Nenek Biung Sino. Kok sepi ya? Sepertinya tidak ada orang sama sekali. Kosong. Mungkin nenek sedang keluar. Aku harus masuk. Siapa tahu Kakang Gunadarma disembunyikan di sini. Dikunci. Pintu belakang juga digembok. Aku jadi penasaran. Hiat! Kakang. Kau Nilot? Kakang Gunadarma tidak apa-apa kan? Aku merasa sangat lemah. Tidak punya tenaga. Biung Sino mengurungku siang malam di ruangan ini. Aku haus sekali. Tolong ambilkan minum. Iya sebentar Kakang. Ini Kakang, minumlah. Aduh, wajah Kakang pucat sekali. Terima kasih. Nenekku kejam sekali. Kakang dirantai besi seperti penjahat yang berbahaya. Dia menyiksaku siang malam seperti binatang. Aku tidak tahan lagi. Tolong aku Nilot, bawa aku pergi dari tempat ini. Aku tidak tahan lagi. Iya Kakang, aku akan menolongmu. Sabar ya. Aku harus mencari cara untuk memutuskan rantai besi ini. Kamu Bayangira! Lincah juga gerakanmu. Kalau tidak melompat, kukira kepalamu sudah remuk. Apakah ilmu andalanmu sudah habis, Biung Sino? Katanya kamu sakti, dikjaya, sugi ilmu jaya kawijaya. Tapi mana? Dasar pendekar pastri. Belum sudah pongah. Bayangira, kalau kau keluarkan ilmu andalanku, pertarungan ini sudah rampung sejak tadi. Aku memang sengaja supaya kita bisa baku hantam lebih lama. Karena aku menghormatimu sebagai peserta sayembara yang pertama. Dan kukira kamu tidak perlu tergesa-gesa mati di tanganku, Bayangira. Ya, tapi kamu yang akan mampus. Pertarungan kembali berlangsung seru. Diam-diam lebur Bandangira mengeluarkan ilmunya, Aji Paku Sewu. Tampaknya Biung Sinom cukup waspada. Dia pun segera menggerakkan seluruh kekuatannya untuk menghadang serangan lawan. Maka pada saat lebur Bandaira melontarkan pukulan jarak jauhnya, perempuan tua itu buru-buru merentangkan tangannya ke udara. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.